Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membahas tentang bagaimana sih atau seberapa pentingkah kita sebagai mahasiswa memiliki semangat belajar yang tinggi. Kemudian yang kedua ada seberapa pentingkah ilmu manajemen dakwah, tentu saja bagi kita seorang mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada seberapa pentingkah kita mempelajari ilmu psikologi organisasi. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah seberapa penting ilmu kewirausahaan. Nah, maka dari itu, kita akan menjelaskan 4 poin dari poin-poin tersebut, yakni ada seberapa pentingkah memiliki semangat belajar yang akan dijelaskan oleh Mbak Dina Mailani Putri. Kemudian yang kedua ada seberapa pentingkah ilmu manajemen dakwah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Haikal Rahmat. Kemudian yang ketiga ada seberapa pentingkah ilmu psikologi organisasi yang akan dibahas oleh Mbak Raisa Nazila. Kemudian yang keempat dan yang terakhir yang tidak kalah penting tentunya, yakni seberapa pentingkah ilmu kewirausahaan bagi orang awam, apalagi kita sebagai mahasiswa. Nah, pasti akan menjadi pembahasan yang sangat menarik jika kita bisa mengupas lebih dalam. Tetapi dalam video ini kita akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Dan dengan harapan semoga video ini dapat dimengerti dan difahami sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pendengar maupun dari kita sendiri yang menjelaskan. Langsung saja kita simak penjelasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang seberapa penting generasi muda memiliki semangat belajar. Asal kalian tahu, kalau kita membahas tentang semangat belajar, sebenarnya pada bahasa psikologi sama dengan konsep motivasi. Bagaimana cara kita semangat atau memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Belajar itu penting, tetapi motivasi atau semangat untuk belajar jauh lebih penting. Menurut Thomas Hobbes, motivasi tindakan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi yang dilakukan untuk menghindari penderitaan, dan yang kedua, motivasi yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Maksudnya gimana? Misalnya nih, ada kasus yang pertama, ada seorang siswa yang melakukan belajar untuk menghindari penderitaan. Dia belajar karena tuntutan orang tua, dia belajar karena terpaksa. Nah, untuk kasus yang kedua adalah ada seorang siswa yang belajar karena ingin mendapatkan kebahagiaan. Dia belajar karena kemauannya sendiri, dia belajar karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap dunia. Bisa dibayangkan dari kedua siswa tersebut sangat amat berbeda. Yang harus kita pahami, rumus motivasi yang berlaku untuk semua orang adalah tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan akan jauh lebih memberi kepuasan dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan atas dasar menghindari penderitaan. Motivasi untuk menghindari penderitaan berarti kamu harus belajar, sedangkan motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan berarti kamu mau untuk belajar. Logikanya, kalau kamu tidak semangat belajar, kamu merasa bahwa belajar itu melelahkan, kamu merasa bahwa belajar itu membosankan, berarti kamu termasuk dalam orang yang melakukan motivasi atas dasar menghindari penderitaan. Itu sebabnya kamu tidak mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan setelah melakukannya. Tetapi ketika motivasi belajarmu karena ingin mendapatkan kebahagiaan, kamu belajar karena kemauanmu sendiri, kamu akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan setelah melakukan hal tersebut. Jadi kamu di mana nih? Belajar untuk menghindari penderitaan atau belajar karena ingin mendapatkan kebahagiaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nazila dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa penting ilmu kewirausahaan. Yang pertama, kita harus belajar dari definisi apa sih kewirausahaan itu. Kewirausahaan atau kewirausahaan itu adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan.
Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjelaskan sesuatu. Dan kemudian kita beranjak ke seberapa penting ilmu kewirausahaan tersebut. Menurut saya itu sangatlah penting, dan apalagi itu harus ditanamkan di usia yang sedini mungkin. Pentingnya pembelajaran wirausaha sejak dini itu untuk menanamkan mentalisme wirausaha. Ilmu wirausaha itu tidak hanya penting bagi orang dewasa saja, tetapi juga perlu dibagikan sedini mungkin kepada remaja dan anak-anak untuk menjadi elemen dunianya. Dan mengapa ilmu bisnis atau ilmu kewirausahaan itu mendesak untuk diajarkan sedini mungkin? Jawabannya tidak lain agar menjadi ilmu atau pola pikir yang bekerja di masa depan. Halo guys, jadi kali ini saya akan memberitahu tentang seberapa penting atau manfaat dari ilmu psikologi organisasi. Yang pertama, kepuasan karyawan. Psikologi organisasi mempelajari perilaku dan sikap individu terhadap pengukuran kepuasan karyawan. Dalam hal ini, psikolog akan menyatakan perubahan untuk memperbaiki kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan di tempat kerja sehingga ia lebih produktif lagi. Yang kedua, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jika psikolog menemukan ada karyawan stres dan tidak bahagia, maka ia menyarankan manajemen untuk menerapkan program keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan atau work-life balance. Tujuannya menghilangkan stres karyawan. Dengan demikian, program membantu karyawan tidak hanya menghasilkan banyak pekerjaan, tetapi pekerjaan yang lebih baik. Kesuksesan program tersebut mengurangi angka turnover dan kelelahan pada karyawan. Jika sukses, program justru menambah motivasi dan komitmen karyawan terhadap pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi stres kerja. Psikologi organisasi fokus pada bagaimana karyawan menjalankan tugasnya dan bagaimana bisnis beroperasi, mulai dari karyawan hingga ke manajemen. Hal ini bertujuan untuk memberikan saran bagaimana tentang praktik manajerial, organisasi perusahaan, dan elemen lain yang mungkin menciptakan stres kerja. Dengan demikian, stres kerja berkurang dan kinerja perusahaan bertambah baik. Dan yang terakhir, yang keempat, membangun tim. Psikologi organisasi menerapkan banyak teknik dalam membangun tim. Ilmu ini bisa menjadi pemecah kebukuan hingga memberikan ikatan antar karyawan untuk meraih tujuan bersama. Misal, perusahaan memberikan penghargaan kepada divisi yang mencapai target dan ditetapkan oleh divisi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang seberapa pentingnya sih kita mempelajari ilmu manajemen dakwah. Ilmu manajemen dakwah ini sangat penting untuk kita pelajari, apalagi untuk orang-orang yang bercita-cita ingin menjadi dai atau daiyah, motivator, dan lainnya. Sebab ilmu ini menjelaskan kita untuk cara mengetahui bagaimana prinsip-prinsip atau pola-pola kata yang baik dan benar dan yang sesuai atau tidaknya. Jika dilihat dari segi bahasa, pengertian manajemen dakwah ini itu terbagi dua, yaitu pengertian manajemen dan pengertian dakwah. Yang pertama, pengertian manajemen. Pengertian manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi dalam mencapai satu tujuan. Lalu, yang kedua yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'wan da'watan, yang diartikan sebagai upaya mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Jadi intinya manajemen dakwah ini mempelajari tentang bagaimana cara kita mengetahui pola kata yang benar atau susunan-susunan kata yang baik dan benar untuk kita menyeru atau mengajak orang lain bersama kita. Jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, maka citra profesional dalam dakwah akan terwujud dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 4 poin yang telah dijabarkan. Dan saya harap semoga itu bermanfaat bagi semua orang, apalagi tentunya bagi kita sendiri yang telah menjabarkan hal tersebut.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham selaku dosen pembimbing mata kuliah psikologi organisasi yang telah tentunya akan memaksa kami untuk terus belajar dan keluar dari zona nyaman hingga akhirnya kita akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay classy.